Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dengan NIM 241420 Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan hasil pembelajaran saya dari seminar yang saya ikuti bersama Bapak Sabil Hakim, AMM, CMM tentang manajemen keuangan pribadi. Dari seminar ini, saya belajar bahwa langkah awal dalam mengelola keuangan adalah melakukan financial check up. Kita perlu mengetahui kondisi keuangan kita saat ini, mulai dari jumlah hutang, nilai kekayaan bersih, net worth, alur cash flow, hingga dana darurat, asuransi, dan investasi. Tujuan agar kita tahu posisi keuangan kita dan bisa membuat rencana keuangan yang lebih baik. Saya juga memahami pentingnya memiliki dana darurat. Kebutuhan darurat bisa muncul kapan saja, seperti sakit yang tidak bisa ditunda, kecelakaan di jalan, memutuskan hubungan kerja, bahkan kematian anggota keluarga. Karena itu, memiliki dana darurat sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan saat hal tak terduga terjadi. Kemudian dijelaskan bahwa hutang itu ada dua jenis. Yang pertama produktif dan yang kedua konsumtif. Hutang produktif digunakan untuk hal yang menghasilkan seperti modal usaha, sementara hutang konsumtif digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya habis pakai atau tidak menghasilkan. Kita perlu bijak membedakannya agar tidak terjebak dalam masalah keuangan. Bapak Sabil juga menjelaskan tentang beban bunga. Semakin besar persentase bunga dan semakin lama kita berhutang, maka semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar. Artinya, penting bagi kita untuk mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan berhutang. Banyak orang takut berhutang karena trauma masa lalu, pengalaman buruk, atau kurangnya pemahaman tentang aturan main yang benar. Namun, jika kita tahu cara mengelolanya dengan bijak, hutang bisa menjadi alat yang bermanfaat. Saya juga belajar tentang penyebab inflasi, yaitu ketika jumlah uang yang beredar meningkat sementara jumlah barang tetap atau menurun. Akibatnya, harga-harga naik dan daya beli masyarakat menurun. Karena itu penting untuk berinvestasi agar nilai uang kita tidak tergerus inflasi. Dan yang terakhir, saya belajar pentingnya menentukan tujuan keuangan. Kita harus tahu apa yang ingin dicapai, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan berapa besar biayanya. Misalnya dana pendidikan anak, dana pensiun, dana liburan, atau modal usaha. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa lebih fokus dan disiplin dalam mengatur keuangan. Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah kutipan dari Bapak Sabil. Yang penting bukan bagaimana aku bisa melakukannya, tapi mengapa aku harus melakukannya. Karena ketika mengapanya besar, maka bagaimananya akan menjadi kecil. Kutipan ini mengingatkan saya bahwa motivasi adalah kunci untuk konsisten dalam mengatur keuangan dan mencapai tujuan hidup. Dari seminar ini, saya semakin sadar bahwa mengatur keuangan bukan sekedar tentang uang, tapi tentang perencanaan, disiplin, dan tujuan hidup. Terima kasih kepada Bapak Sabil Hakim atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga pengalaman ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai merencanakan keuangan sejak sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.